Dan itu saya bertiga tuh pas di depan pintu villa itu mau buka pintu, tiba-tiba anak saya itu ketawa. Ketawa sendiri, padahal nggak ada yang godain. Jadi pandangannya itu mengarah ke sebuah taman. Nah, jadi villa ini di depannya itu ada taman kecil lah yang membuat villa tersebut kan, buat kalau bawa anak atau gimana. Dia ngeliat ke taman, di situ ada perosotan sama ayunan. Anak saya ngeliatin, saya pikir emang karena ngeliat perosotan sama ayunan dia ketawa kan, seneng gitu kan. Terus saya nggak berpikir aneh aja, dia ketawa sambil nunjuk-nunjuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bonardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Bayangkan, ketika kalian sedang berlibur di suatu villa di daerah Bandung yang harusnya menjadi senang malah menjadi teror oleh makhluk tak kasat mata. Dan di samping gue ini udah ada nih narasumber yang sempat mengalami kejadian tersebut. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Angga. Malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang, ini kan mau menceritakan tentang kejadian waktu berlibur nih Bang. Iya betul. Itu di villa di daerah mana Bang? Di daerah Lembang, Bandung. Di daerah Lembang, Bandung? Ya. Tahun berapa kalau boleh tahu? Itu di tahun 2018. 2018? Ya. Berarti udah 5 tahun. Udah sekitar 5 tahunan. Belakang? Iya. Masih inget bro? Iya, pasti. Karena itu terornya yang bikin kita nggak pernah lupa. Oh, jatuhnya ini pengalaman yang menurut lu masih diingat terus ya? Yes. Oke nih, Bang Angga, sedikitnya itu ngalamin apa aja? Jadi saya mengalami sesuatu yang di villa itu yang benar-benar itu di luar nalar. Di luar nalar maksudnya? Jadi banyak banget namanya gangguan gaib. Dan saya sempet dipindahkan lokasi saya ke tempat yang lain pada saat itu. Dah, kok bisa? Ya itulah yang bikin kita juga bingung. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Bang Angga. Nah buat teman-teman semua nih yang mau simak video Bang Angga kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber seperti Bang Angga kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di link deskripsi. Bang Angga, sudah siap? Siap. Silahkan Bang. Jadi cerita ini dimulai dari waktu itu tahun 2018 ya. Jadi pada saat itu kita sekeluarga itu mau liburan rencananya. Jadi rencananya mau liburan ke suatu tempat itu kita nemu itu di sekitar Bandung. Ya tepatnya di Lembang. Pada saat itu kita nggak sekeluarga sebenarnya. Kita ada 3 keluarga. Jadi kita searching lah tuh, kita cari di di Google kan. Tempat yang villa yang bagus, yang kiranya bisa terjangkau gitu buat 3 keluarga. Nah setelah itu kita dapatlah tuh di sekitar Lembang, Bandung. Nah di situ kita lihat dari sewanya lumayan murah, terus tempatnya juga kelihatannya sih oke lah, bagus lah tempatnya pada saat itu. Tapi setelah udah beberapa hari kemudian, ternyata yang 2 keluarga itu nggak jadi, batal. Kenapa? Ya kan? Ya saya kurang tahu kenapa. Pada saat itu mungkin lagi bentrok nggak tahu sama
acara lain atau gimana. Karena kita udah DP pada saat itu, akhirnya saya sekeluarga pergilah ke sana. Oh, berarti tinggal satu keluarga doang? Ya, tinggal saya doang, keluarga saya doang. Dan itu saya cuma bertiga pada saat itu. Jadi saya, istri saya, dan anak saya. Yang waktu itu masih umur sekitar 1 tahun. Nah, setelah itu kita berangkatlah. Pada hari itu, kalau nggak salah waktu itu hari Jumat, kalau nggak salah. Jumat sore, itu saya pulang kerja. Pulang kerja itu sekitar pukul jam 4-an lah ya. Sekitar jam 4:30 itu kita berangkat. Waktu kita bawa mobil, kita jalan ke sana. Di dalam perjalanan semua mana-mana aja sih. Emang nggak ada yang hal-hal yang aneh atau di luar nalar, nggak ada. Semua normal-normal aja pada saat itu. Setelah kita melewati keluar tol dan kita udah mendekati daerah Lembang pada saat itu, kita nyari di map tuh. Dan kayaknya nggak ketemu-temu itu alamat villanya itu. Sampai kita nanya ke orang di sekitar situ yang seharusnya sudah dekat kalau di map. Kita nanya sekitar orang-orang situ itu banyaknya nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Akhirnya kita jalan lagi dan kira-kira sekitar 1 kiloan dari nanya itu kita ngelihat tukang parkir, pada itu kakek-kakek itu tukang parkir. Itu kita sampai sana itu sekitar pukul jam 7-an aja, 7:30 itu ya, sekitar sana itu. Dan akhirnya saya nanya sama orang yang pada saat itu tukang parkir di situ. Saya berhentilah ke mobil, saya turun, saya tanya bapak-bapak itu kan, dia udah uzur, sudah tua gitu. Manggillah kakek. Kek, saya mau tanya nih, villa ini di daerah di sini arahnya kemana ya, tahu nggak? Saya tanya gitu kan. Dia aja dilihat tuh. Oh, ini saya tahu Pak, atau dia gitu. Jadi bapak jalan aja lurus ke depan. Nanti di situ ada gang kedua belok kiri. Itu saya ingat kata-katanya. Begitu ada gang kedua belok kiri, nanti bapak masuk perkampungan. Nah, dari masuk perkampungan itu nanti bapak akan ketemu yang namanya kiri kanan itu nanti ada kebun teh. Udah pokoknya ikutin jalan itu terus. Sampai ketemu perempatan bapak belok kiri lagi dan nggak jauh dari situ udah ada villanya tersebut. Tadi gitu. Karena merasa apa ya, merasa udah pasti kan, kayaknya ini bener nih. Oke lah. Ya, saya terima kasih kek. Itu sempat saya kasih duit pada saat itu. Saya kasih uang itu, saya naik mobil. Tapi begitu saya habis parkir, saya mau jalan lagi tuh saya ngeliat spion, itu kakek-kakek itu udah nggak ada. Udah nggak ada kakek-kakek itu. Sampai saya pastiin lagi, sampai pala saya nengok keluar itu kakek-kakek itu emang nggak ada. Tadi saya tuh nanya sama siapa pada saat itu. Nah, itu dia. Di situ saya sempat agak aneh. Seandainya saya ikutin gak nih omongannya dia gitu. Kalau emang itu bukan orang atau makhluk lain kan takutnya kita disesatin atau gimana gitu. Jadi tapi saya berpikir positif aja pada saat itu. Ya, kita ikutin arahannya dia itu. Kita jalan. Pada saat itu sih emang kondisinya itu gelap malam. Jadi banyak kebun-kebun gitu. Kita jalan, akhirnya ketemulah tuh agak rumah-rumah gitu, dan saya ikutin ada gang kedua itu, saya belok situ. Saya ikutin arah situ sampai lewatin perkampungan itu. Dan akhirnya benar ketemu villanya ada di situ. Oh, benar ternyata. Benar ternyata. Dan suasana sih bagus, villanya tuh suasananya bagus. Kita sampailah di sana, kita lihat suasananya bagus, pemandangan di belakang ada bukit-bukit, ada kelihatan gunungnya kelihatan, segala macam kelihatan tuh, perkebunan teh ada. Bagus, lokasi itu bagus banget. Tapi yang saya aneh itu begitu saya masuk, udah sampai di gerbang kan, yang jaga villa keluar ya, itu dia namanya Pak Ali. Jadi Pak Ali itu langsung nyamperin saya, Bapak Angga ya tadi. Oh iya Pak, silakan masuk, udah buka pintu gerbang, masuk mobil kita masuk ke dalam. Tapi begitu saya ngelihat suasana villa, kok nggak sesuai sama apa yang di deskripsi waktu saya searching. Jadi kalau waktu kita searching itu villa itu bagus, jadi kesannya kayak, jadi temboknya itu kayak kayu-kayu gitu, emang bagus sih, suasananya bagus. Tapi begitu kita sampai sana itu kayaknya villa itu kayak udah lama banget gitu. Nah itu kan udah agak ini juga sih, agak lanjut ini nggak ya, beneran nggak ya villanya gitu.
Tapi emang dia udah tahu nama saya, berarti kan emang saya udah booking gitu kan. Dan akhirnya udah saya nggak pakai ini berpikiran negatif, saya masuklah ke dalam. Saya masuk ke dalam, akhirnya dianterin lah tuh sama Mbak Ali ini yang jaga villa. Dia ngasih tahu, nih Bapak mau pakai kamar mana, kata dia. Kan kamar emang di bawah itu ada 2, satu di atas. Akhirnya saya pakai karena kita semua sekeluarga doang bertiga ya. Jadi kita pakai kamar yang ada di bawah pada saat itu. Jadi di atas kosong. Nah, Pak Ali ngasih, oh yaudah kamarnya di sini aja di deket apa namanya di depan ya, kamar utama depan. Akhirnya dia ngasih tahu nih kamar ruang tamunya di sini, terus dapurnya ada di sini, katanya gitu. Jadi saya itu nginep rencana itu 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam kalau 3 hari 2 malam. Ya 3 hari 2 malam. Jadi dia ngasih tahu tempat-tempatnya dan posisinya itu di dapur itu sebelahan dengan gudang, ya kan. Dan Pak Ali bilang, Mas, gudang ini nggak usah dibuka, tadi ya. Takutnya kotor nantinya gitu, karena ini nggak pernah dibersihin Pak. Udah aja ditutup aja ya, takutnya ntar suasananya nggak enak, kata dia gitu. Soalnya di belakang dalam ini nggak pernah dibersihin. Ya udah kita kan nggak berpikiran aneh-aneh ya, kita oke aja lah gitu. Setelah itu Pak Ali bilang nanti untuk makan malam nanti saya siapin. Kalau udah siap nanti saya kabarin Pak, tadi gitu. Akhirnya dia pergilah. Karena Pak Ali itu kalau begitu kita sewa tempat villa tersebut, dia pindah ke rumah kecil di seberang villa itu ada. Jadi dia tinggal di situ. Jadi dia netap di situ. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kita hubungin dia, ntar dia datang. Nah, setelah itu kita istirahat lah. Pada saat itu kita ada di ruang tamu. Di situ ada istri saya, ada anak saya. Kita nonton TV gitu kan. Biasa kita nonton TV sambil makan-makan gitu. Saya bilang tuh ke istri saya, kok kayaknya suasananya aneh ya. Aneh gimana, kata dia. Ya, tahu sendiri kan waktu kita lihat itu di searching itu kayaknya tempatnya bagus, tapi kok ini kita lihat kayaknya beda ya. Sebenarnya mah sama sih sebenarnya. Cuma apa yang ada di foto tersebut itu lebih, ibarat kata lebih bersih, lebih kayak benar-benar nggak kotor atau villanya nggak kayak kelihatan villa lama. Tapi begitu kita itu ya mungkin yang nggak tahu, mungkin perawatannya seperti apa kita nggak tahu kan. Ya akhirnya kita di situ ngobrol-ngobrol. Setelah itu kan anak saya kan ngantuk mungkin ya. Jadi istri saya bawa anak saya ke kamar. Saya tetap di situ nonton TV pada saat itu. Ketika istri saya bawa anak saya ke kamar, saya tinggal sendiri tuh di ruang tamu itu nonton TV kan. Dan nggak lama istri saya keluar duduk di sebelah saya. Setelah itu saya nonton TV, saya ajak ngobrol istri saya, tapi dia nggak nyaut-nyaut, dia diem aja, bengong aja gitu. Nah, saya aneh nih, ini orang kenapa? Kayaknya apa ya? Wajahnya itu kayak orang kosong pandangannya. Kosong, dan saya lihat, kenapa? Dia diam aja. Terus tiba-tiba dia nunduk, terus kepalanya bangun, nengok ke saya, bilang gitu, "Mana teh sieun?" gitu. Saya bingung kan, maksudnya apa gitu kan. Itu dalam bahasa Sunda, kalau nggak salah itu artinya itu kamu nggak takut. Nah, saya bingung kan, sedangkan istri saya bukan orang Sunda. Istri saya itu orang Jawa, bukan orang Sunda. Kok bisa-bisa tiba-tiba ngomong kayak begitu kan? Suaranya itu berat bang. Jadi nggak seperti suara aslinya. Suara itu berat. "Mbak Netesieun" gitu. Terus saya bilang, "Ngomong apaan sih?" Dia bilang. Terus gak lama, itu istri saya nunjuk ke arah kamar yang ada anak saya tidur. Begitu dia nunjuk, itu anak saya nangis. Lah, setelah itu saya pergilah ke kamar kan. Saya nggak pedulin tuh istri saya tadi aneh kayak gitu. Saya nggak terlalu pedulin. Akhirnya saya lari ke kamar. Saya lihat anak saya nangis itu. Begitu saya buka kamar itu, ternyata istri saya masih ada di dalam, belum keluar. Lagi ngelonin anak saya yang lagi nangis. Seriusan? Iya. Dan itu siapa tadi yang nyamperin saya itu? Nah itu dia. Tapi setelah itu saya nggak berpikir, maksudnya nggak ngomong ke istri saya. Saya takut suasananya malah makin. Namanya kita baru nyampe loh. Kita baru nyampe di situ.
Kita baru nyampe dan kita tuh nyaman gitu kan, nggak ada gangguan apa-apa. Dan baru nyampe aja saya udah kena gangguan seperti itu. Kalau saya cerita ke istri saya, mungkin akan lebih memperkeruh suasana di situ kan. Jadi nggak happy tadi. Jadi saya masih diam di situ. Coba di pikiran saya itu, di benak saya itu bilang gini, ini tuh siapa yang tadi ya? Itu di situ dari kaki sampai bulu kuduk tuh merinding. Gimana gak merinding? Itu siapa gitu loh. Orang nggak ada orang kok. Istri saya di dalam, ternyata masih di dalam, belum keluar pintu. Tadi yang nyamperin saya itu siapa? Itu. Nah setelah itu istri saya keluar lagi karena anak saya udah tidur kan, jadi keluar lagi ke ruang tamu nonton TV sama saya berdua itu. Saya bingung nih, saya mau nanya, mau cerita, tapi takutnya mau keruh kan, atau pengen banget saya itu cerita. Maksudnya kalau saya cerita ke dia itu setidaknya kalau ada sesuatu lagi yang di luar nalar atau aneh, dia udah paham, udah ngerti. Kalau sebelumnya saya pernah ngalamin gitu kan di situ. Akhirnya saya cerita juga itu pada saat itu. Anak saya udah tidur. Kamu tadi beneran sih nyamperin saya ke depan? Sampai ngomong pakai bahasa Sunda lah, pakai ngomong manetesian, maksudnya apa? Hah? Enggak, kata dia. Dari tadi di dalam, ini baru keluar lagi. Emang kenapa, kata dia gitu kan? Enggak apa-apa, begitu aja udah. Karena kalau saya lanjutin ntar jadi takut kan. Akhirnya nggak saya lanjutin, udah saya biasa aja, anggap biasa aja, udah nggak terlalu diambil pusing. Mungkin halusinasi atau gimana kan. Setelah itu malam lah sekitar jam 11 itu kita tidur. Karena emang udah ngantuk, kita ke kamar, kita tidur pada saat itu. Dan inilah yang bikin benar-benar saya di luar nalar yang berlebih menurut saya itu. Begitu saya tidur itu saya bangun jam 2 kan. Jam 2 itu saya kebangun. Dan saya kebangun tiba-tiba ada di suatu ruang itu gelap. Dan cuma ada cahaya ventilasi di atas pintu. Dan di situ banyak, di tembok-tembok itu banyak yang namanya lukisan tua. Kayak lukisan baju kebaya, kayak orang zaman dulu. Nggak cuma di dinding, tapi ada di bawah, di meja pun ada semua lukisan. Loh, saya di mana ini? Terus di situ ada pintu kan. Saya buka, saya cek. Itu kekunci. Dan saya tuh ngerasa itu mimpi. Karena emang pada saat itu saya tidur kan. Dan saya kebangun berada di ruangan tersebut. Saya bingung, saya bangun. Saya buka pintu, saya minta tolong, saya teriak-teriak. Itu keluar, nggak ada yang namanya nolongin. Tiba-tiba ada suara siulan nih di kuping saya. Gitu. Itu langsung, pokoknya merinding semua badan saya. Saking saya takutnya saya diem, saya nggak berani nengok kemana-mana, ya kan? Karena emang lokasinya itu benar serem, banyak lukisan-lukisan yang aneh lah gitu. Gak lama tuh ada yang bisik lagi ke kuping saya, sama katanya yang diucapkan sama istri saya yang tadi itu, manitesiut gitu. Sontak saya kaget, bangun. Saya lari ke pojokan, di situ ada namanya lemari kan, lemari baju, lemari tua. Saya di pojokan situ, saya jongkok, saya benar-benar gemeteran di situ, ketakutan. Saya tutup kuping saya itu pada saat itu. Saya selalu berpikir ini mimpi. Saya bilang gitu. Ini pasti mimpi. Ayo bangun, ayo cepetan bangun, saya bilang gitu. Karena saya berpikir itu mimpi, saya pengen cepet bangun gitu loh. Ini aneh mimpinya. Begitu itu ada yang kayak orang nimpuk, cedar. Kayak orang nimpuk, saya bingung siapa yang nimpuk nih. Gak ada apa-apaan dan gelap, cuma kayak ada cahaya dari luar doang gitu. Saya tutup kuping, saya diem gitu. Ada yang ngegebrak meja gitu, gitu. Kan, sampai saya baca doa sebisa saya kan. Begitu setelah saya baca doa itu, badan saya itu tiba-tiba kaku. Setelah baca doa itu, badan saya kaku, nggak bisa gerak gitu. Tiba-tiba ada sesuatu jatuh dari depan saya, dari atas lemari itu. Buar gitu. Apaan tuh?
Saya pikir itu bola, kan gelinding dia di depan saya kan. Begitu saya tegesin, aduh, itu matanya mau keluar, lidahnya itu menjulur ke lantai. Kepala itu, kepala. Itu saya langsung sontak. Tadinya saya nggak bisa bergerak, sampai saya paksa. Sontak itu bisa bergerak, saya bangun, saya gedor-gedor pintu itu, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin kan gitu. Pas saya berbalik lagi itu kepala itu kayak udah jatuh, melayang lagi, jatuh lagi tuh. Jadi jatuh kan. Begitu saya lari ke depan pintu, saya buka-buka nggak bisa. Saya nengok ke situ lagi, itu kepala kayak orang kayak kepala terbang begitu. Terus jatuh lagi, der gitu lagi. Saya saking paniknya, saking entah takut jadi berani atau gimana saya nggak ngerti. Itu saya ambil itu lukisan yang ada di bawah, saya timpuk itu kepala, duar sampai figurannya itu pecah, pas kena kepalanya itu. Setelah itu saya lari lagi ke pintu, saya gedor lagi gitu. Tiba-tiba ada yang kenain ke kepala saya, dak gitu. Saya kaget, saya bangun dari, udah tahu udah ada di kamar lagi. Langsung balik lagi ke kamar? Saya balik lagi ke kamar. Saya bangun, ternyata udah pagi kan. Alhamdulillah ternyata itu mimpi kan. Saya bilang gitu, wah ini mimpi. Saya lihat ada anak saya aja, istri saya nggak ada kan. Terus saya ternyata dia ada di dapur pada saat itu lagi bikin teh. Saya bangun tuh, Bang. Saya bangun, saya ke dapur, benar ada istri saya lagi bikin teh. Karena apa ya? Dapur itu sebelahan dengan gudang. Gudang yang nggak boleh, katanya nggak usah masuk karena kotor. Saya penasaran Bang, karena pintunya itu kebuka dikit, kayak nggak ditutup. Jadi ini dapur, sebelahnya ini gudang. Begitu saya buka pintu gudang itu, saya buka, kaget saya Bang. Ternyata gudang itu sama seperti apa yang tadi saya dialami saya di dalam mimpi tersebut. Itu banyak lukisan-lukisan yang saya lihat tadi seperti di mimpi. Dan lebih anehnya lagi, figura yang tadi saya banting pecah itu buat nipu kepala tadi itu ada di bawah pecah figuranya. Kok bisa? Nah itu dia. Saya berpikir lagi, ini mimpi apa bukan? Kalau itu mimpi, nggak mungkin itu figura yang ada di bawah itu bisa pecah. Iyalah. Coba. Saya sempat terdiam di situ. Saya ngelamun di situ kan. Begitu saya mau keluar lagi, saya dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan linglung atau bingung lah gitu. Begitu saya mau keluar, tiba-tiba pintu kebuka. Jeger. Saya sampai kaget, nggak tahu itu Pak Ali. Pak Ali bilang, Pak, Bapak ke gudang. Jangan Pak, itu kotor ya tadi gitu. Nanti pada kotor semua, soalnya nggak pernah dibersihin. Oh iya Pak, dia bilang. Nggak, tadi saya penasaran aja, saya pengen lihat gudang. Tapi saya nggak cerita. Saya nggak cerita apa yang saya alamin, nggak cerita. Begitupun sama istri saya nggak cerita. Jadi begitu saya keluar gudang, oh iya Pak, ditutup aja ya Pak, kata dia gitu. Yaudah, saya tutup lagi kan. Itu emang nggak ada kuncinya, pintu itu nggak ada kuncinya. Jadi emang gudang tapi nggak ada kuncinya. Nah setelah itu kita pagi udah pagi kan, anak saya bangun sarapan segala macam. Akhirnya kita pergi jalan-jalan dulu tuh siangnya ke daerah Lembang. Kita jalan-jalan, kita pulang lagi itu sebelum maghrib. Kita sebelum maghrib sampai lagi ke villa tersebut. Karena memang kita nginepnya kan 2 hari 3 malam kan. Nah setelah itu kita balik lagi, sampailah villa itu sebelum maghrib kalau nggak salah. Sebelum maghrib. Dan itu saya bertiga tuh pas di depan pintu villa itu mau buka pintu, tiba-tiba anak saya itu ketawa. Ketawa sendiri, padahal nggak ada yang godain. Jadi pandangannya itu mengarah ke sebuah taman. Nah, jadi villa ini di depannya itu ada taman kecil lah yang membuat villa tersebut kan, buat kalau bawa anak atau gimana. Dia ngeliat ke taman, di situ ada perosotan sama ayunan. Anak saya ngeliat itu, saya pikir emang karena ngeliat perosotan sama ayunan dia ketawa kan, seneng gitu kan. Terus saya nggak berpikir aneh aja, dia ketawa sambil nunjuk-nunjuk gitu.
Setelah itu tiba-tiba istri saya bilang, ayo masuk, cepetan masuk ke dalam. Dan setelah anak saya itu ada di kamar lagi belum tidur pada saat itu, istri saya juga ada di kamar. Istri saya cerita, tadi sebenarnya kayaknya dia ngeliat orang katanya gitu. Kata si anak itu katanya ngomong kakak. Oh, ada kakak. Dia bilang begitu. Perasaan tadi nggak ada orang kan? Emang nggak ada orang, tapi anaknya tadi Dede bilang gitu, ada kakak di situ. Nah itu udah mulai merinding lagi saya itu di situ. Kita udah mulai merinding lagi di situ kan. Orang benar-benar nggak ada orang sama sekali di situ. Tiba-tiba dia bilang itu di situ ada kakak. Dan saya pikir gini, ini gimana nih? Udah nggak apa-apa, paling cuma begitu aja kan. Terus saya cerita sama istri saya, soalnya aku juga ngalamin yang aneh. Aneh gimana? Kemarin kan tidur, tiba-tiba saya tuh bangun-bangun ada di gudang yang sebelah dapur itu. Saya cerita ke istri saya, itu mimpi kali, gitu. Gimana mau mimpi? Kan kita belum melihat gudang itu kayak apa kan. Akhirnya waktu saya tidur itu saya ngimpi ada di dalam gudang tersebut dan saya ngeliat ada lukisan-lukisan di situ. Dan pagi itu kita buka pintu gudang itu kan, dan ternyata saya lihat itu benar ada lukisan-lukisan seperti apa yang ada di mimpi, karena memang sebelumnya saya belum lihat gitu. Jadi kita kayak seakan-akan tubuh kita itu dipindahin ke dalam gudang tersebut, gitu. Cuman lewat kayak jalur mimpi gitu. Tapi kata istri saya udah jangan terlalu berpikiran jauh, kata dia gitu. Mungkin itu cuma mimpi aja, kebenaran aja gitu, kebetulan aja. Ya udahlah. Setelah itu biasa kita di depan, kita di ruang tamu itu anak saya udah tidur lagi, kita berdua di situ nonton TV sambil makan-makan gitu kan. Saya tuh kayak emang rasanya itu hawanya udah beda di situ. Di villa tersebut tuh hawanya udah beda. Kayaknya nggak nyaman lah, karena kita udah terlanjur pada saat itu kan. Nggak mungkin udah pulang lagi nggak enak kan. Itu yang penting kita berpikiran positif aja udah, jangan ke bawah alur, maksud saya gitu, biar nggak keganggu kitanya. Dan pada saat itu malam lah lagi, tiba mau tidur pada saat itu. Mau tidur, kita tidur ke kamar. Kita tidur ke kamar, terus saya pengen tidur itu saya takut. Saya takut kalau saya tidur tuh mimpi tiba-tiba ada di gudang itu lagi. Saya takutnya seperti itu kan. Akhirnya istri saya tidur duluan, saya belum tidur pada saat itu. Saya pergilah ke depan lagi ke ruang tamu, saya nonton TV gitu kan, tengah malam di sana nonton TV. Lama-lama namanya mata kan nggak bisa dibohongin ya, lama-lama ngantuk gitu ya. Daripada saya tidur di ruang tamu, bayangannya banyak tuh, ada tangga, ada segala macam gitu kan, lebih ngeri juga kan. Akhirnya saya pergilah ke kamar, saya tidur. Dan begitu saya tidur, saya balik lagi namanya ke gudang itu lagi. Kebangun di situ lagi. Begitu saya bangun, astagfirullahaladzim, di sini lagi. Saya tabukin tuh muka saya biar saya bangun, nggak bisa bangun. Terus saya cari kayu kayak apa gitu yang ada di situ. Akhirnya saya nemu tuh bekas patahan bangku. Saya ambil pegang buat jaga diri itu, saya pegang kayak gitu. Saya buka pintu tuh, saya minta tolong tuh, nggak ada yang namanya nolongin, nggak ada. Saya teriak, tolong gitu, nggak ada yang nyaut. Sempet ada yang kayak orang buka pintu 3 kali, cek gitu. Dan itu saya pikir istri saya panggil di situ kan. Saya bilang kejebak ini di gudang, bilang gitu kan. Tolong bukain. Terus nggak ada suara lagi. Berarti itu bukan istri saya, nggak mungkin. Kalau emang itu denger pasti dibuka lah. Dan itu benar-benar horor banget pada saat itu. Saya nggak bisa buka pintu, saya baca-baca doa segala macam sebisa saya kan pada saat itu. Akhirnya saya masuk ke dalam itu, saya cari cahaya yang begitu, yang nggak terlalu gelap kan, karena ada pantulan cahaya dari ventilasi pintu. Saya di situ, ya saya berdiri di samping lemari. Di situ tuh ada lemari baju, cuman udah tua gitu, ada kayak kacanya juga, ada cermin di situ. Nah, begitu saya mau ke arah lemari itu di cermin itu saya lihat tuh pintu yang ada di belakang tadi saya nggak bisa kebuka, itu kebuka loh. Di cermin itu kebuka,
Dan begitu saya nengok ke belakang, itu pintu tertutup. Ah, ini halusinasi nih, udah gak beres nih. Mimpi saya udah gak beres nih, kata bilangan gitu kan. Mimpi saya udah gak beres ini. Saya tetap masih megang kayu itu, takutnya kalau ada itu lagi. Bener aja terus. Duar! Ada yang mukulin itu lagi, mukulin lemari itu lagi. Dan saking saya gak tahu, takut gitu kan. Takut, tapi jadi mau nggak mau jadi harus berani gitu. Saya ambil kayu itu, yang saya pegang kayu itu, saya sampai ngomong gini, lu kalau berani munculin sini, gue bilang gitu, muncul sini di hadapan gue mau lihat bentuk lu kayak apa. Gue sampai kayak gitu, saking ketakutan sampai saya bilang begitu pada saat itu, karena saya itu udah agak-agak frustasi juga gitu kan. Saya pegang kayu. Dan ketahu ada suara anak kecil. Anak kecil ketawa. Saya cari-cari di mana? Dia ada di atas lemari itu. Dia bawa boneka. Bonekanya itu udah rusak. Mukanya itu udah rusak. Gak jelas. Jadi anak kecil itu pakai baju putih. Di bawah lutut gitu, baju putih. Rambutnya tuh agak-agak bule. Dia gendong boneka, kakinya sambil ngoncang-ngoncang ini. Dan dia ketawa. Itu saya kaget sampai saya nggak bisa ngomong itu, Bang. Saya nggak bisa ngomong pas itu. Saya cuma ngeliat mata itu, badan semua tuh gemeteran. Mau ngomong nggak bisa. Aduh, ini gimana nih? Saya ambil saat itu kan emang saya megang kayu kan ya, yang saya ambil kayu itu ya, kayu tuh saya pengen gerakin itu nggak bisa, saya pengen timpuk itu sebenarnya tuh anak itu, saya pengen timpuk, saya nggak bisa gerak. Akhirnya sampai ngerasa saya berontak itu kayak orang abis diikat terus lepas gitu, rasanya begitu berontak lepas, saya timpuk gitu pakai kayu itu. Anak kecil itu, tapi nyelos, Bang. Tembus. Dia tetap ada di situ. Setelah itu saya nggak mau ngelihat, saya tetap di depan pintu terus gitu kan, sambil karena saya udah bisa gerak kan, udah lepas dari itu, saya buka-buka ini nggak bisa kebuka-buka, cukup teriak-teriak, saya gedor-gedor, nggak ada yang nolongin. Saya ke belakang gitu, udah hilang anak itu. Tapi suaranya masih kedengeran, suara ketawanya. Dan saya cari-cari tuh nggak ada, suara itu masih kedengeran. Saya takutnya tahu udah di mana gitu kan. Emang nggak ada, gelap gitu. Coba kelihatan lukisan-lukisan gitu. Tiba-tiba ada lukisan yang di dinding itu jatuh, dar. Dan lukisan yang jatuh itu gambar anak kecil kayak gitu. Yang saya lihat itu, cuman bajunya beda. Itu jatuh, dar. Setelah itu saya kaget, saya lari lagi ke pintu, saya teriak sekuat-kuatnya, saya berontak, dan saya bangun lagi di kamar tersebut lagi. Dan itu udah pagi. Dan yang saya lihat, begitu saya bangun, di sebelah saya ada anak saya dan istri saya nggak ada. Istri saya lagi bikin teh lagi di situ. Ini kayak berulang, persis kayak berulang. Ini aneh nih. Saya bangun, saking saya penasaran, saya ke dapur, bener istri lagi bikin teh. Dan di situ ada gudang yang pintunya kebuka sedikit lagi. Lah ini kok balik lagi kayak kemarin lagi? Ya kan? Aduh. Saya tutup itu pintu gudang, dar gitu kan. Tutup, saya ngobrol sama istri saya kan. Tadi aku tuh ngimpi gitu lagi. Masa sih, kata dia gitu. Iya. Terus tadi juga ada anak kecil di dalam gudang ini. Kan, saya bilang gitu. Mimpi itu kali, ya kayaknya nggak aneh. Kamu nggak baca doa kali, kata istri gitu. Udah, sampai di gudang itu aku baca doa sampai sekuat, sebisa. Aku itu nggak bisa, kayak orang dikunci. Dan udah ada anak kecil di atas lemari itu. Terus udah saat itu, habis itu saya coba
Terus saya jadi sering ngelamun pada saat itu. Duduk di depan, duduk di ruang depan itu, di sofa itu saya ngelamun aja. Saya penasaran, saya pengen balik ke gudang tuh, mungkin karena siang kali ya, karena siang jadi saya coba berani ke dalam gudang lagi, ke buka gudang lagi. Saya lihat, saya berpikir gini, pasti yang tadi lukisan jatuh itu ada di bawah. Saya udah berpikir gitu, saya penasaran. Kalau emang bener kayak gitu, berarti ini udah lain, udah bukan. Kalau kemarin mungkin kebetulan atau gimana saya nggak tahu. Saya coba beraniin ke gudang. Saya ditemenin sama istri saya. Temenin yuk gudang. Itu saya abis tadi saya tutup kan. Saya buka lagi. Ya bener aja tuh lukisan yang tadi jatuh itu ada di bawah. Bener itu. Coba. Ini kenapa ini ya? Saya bilang. Untungnya sore itu kan kita udah mau pulang pada saat itu. Dan saat itu saya itu udah berpikir, apa jangan-jangan anak kecil yang tadi itu di atas lemari itu yang dilihat anak saya waktu di taman. Itu saya takutnya itu. Dan saya berpikir, ini untungnya kita nanti sore kita balik nih. Kalau sampai kita tidur lagi, nginep lagi di sini, takutnya bukan aku aja yang diteror, takutnya anak kita diteror juga. Saya bilang gitu. Setelah itu kita jalan-jalan lah. Pas siang itu kita jalan-jalan sekitar situ. Jalan-jalan. Sore kita balik lagi ke situ. Udah mau pulang, kita beberes tuh. Kita beberes mau pulang pada saat itu. Dan gak lama itu ada Pak Ali datang. Mas Angga udah mau pulang ya? Iya Pak, ini lagi beres-beres. Oh iya. Itu saya penasaran pada saat itu. Akhirnya saya tanya ke Pak Ali itu, Pak, maaf saya mau tanya, itu di gudang banyak banget lukisan ya Pak ya? Oh iya, kata dia gitu. Soalnya pemilik villa ini itu suka ngelukis, kata dia gitu. Oh, sekarang pemiliknya di mana Pak? Pemiliknya itu ada di Jakarta. Oh gitu, dia bilang gitu kan. Tapi yang suka ngelukis itu suaminya, kata dia. Suaminya yang suka ngelukis. Suaminya juga di Jakarta berarti ya. Suaminya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Meninggal sakit, saya bilang. Enggak Pak, itu kecelakaan pada waktu itu. Jadi ceritanya itu dia ayah, anak sama ibu itu bawa motor kecelakaan, dan waktu kecelakaan itu anak sama ayahnya itu kelindes mobil itu. Kalau nggak salah kecelakaan sama truk deh. Jadi anaknya itu sempat kelindes, ayahnya juga kelindes, meninggal di situ, meninggal di tempat. Tapi ayah itu kelindes, kepalanya itu pecah pada saat itu. Terus saya tanya, terus istrinya gimana Pak? Istrinya mah selamat Bang. Istrinya selamat. Sekarang dia tinggal di Jakarta. Dan sekarang udah nikah lagi katanya. Oh berarti villa ini nggak pernah ditempatin, saya bilang. Ya enggak, dulu waktu masih ada suaminya, masih ada anaknya, itu tiap minggu datang ke sini. Dan sebenarnya lukisan-lukisan yang ada di gudang itu sebenarnya lukisannya ada di ruang tamu, ada di kamar, ada di bagian-bagian ruangan itu ada, karena emang suaminya itu dulu suka ngelukis. Nah, kenapa dipindah ke belakang itu atas permintaan dari istrinya pas setelah meninggal itu. Jadi katanya lebih baik disewain aja lah gitu. Terus lukisannya minta tolong ditaruh di gudang. Takutnya ntar yang nginep itu suasananya beda kalau banyak lukisan-lukisan gitu kan. Katanya seperti itu. Dan saya nggak bilang itu sama Pak Ali itu, saya penjaganya itu saya nggak bilang kalau saya mengalami kejadian tersebut, nggak bilang. Saya cuma tanya itu aja. Jadi saya berspekulasi itu menurut saya gitu. Yang tadi kepala jatuh itu saya rasa itu mungkin dari sosok suaminya itu. Dan anak kecil yang anak saya lihat itu mungkin juga anaknya.
Dia jadi nunggu di situ. Dan setelah itu kita akhirnya berberes-beres kan, beres-beres, rapi-rapi buat persiapan buat balik pada saat itu. Kita beres-beres, rapi-rapi gitu. Udah semua masuk ke mobil. Terus tiba-tiba Pak Ali kan bukain pintu gerbang itu. Pak, jangan kapok ya, tadi gitu. Saya pergi keluar dan anehnya itu kurang lebih sekitar 100 meter lah dari keluar villa tersebut. Itu saya bawa mobil, itu kan kiri kanan kayak ada perkebunan teh gitu ya. Itu saya ngelihat sosok bapak-bapak sama anak kecil. Yang saya lihat anak kecil tuh saya ngelihat yang seperti yang tadi ada di dalam lemari itu siang loh, sore loh pas saya pulang. Dia ada di depan mobil saya di pinggir. Dia tuh dada-dada berdua. Dan kepalanya bapak itu kepalanya botak. Tapi mukanya nggak hancur, botak. Kalau yang saya lihat waktu di dalam gudang itu kan kayak matanya keluar, lidahnya. Tapi ini enggak. Kayak orang biasa aja normal. Cuman kepalanya botak orangnya. Dia dada, berdua sama anak kecil itu dada saya. Saya kaget tuh sampai ngerem ngedadak pada saat itu. Terus istri saya bilang, ada apa sih? Itu ada yang dada-dada. Gak ada orang, dia lihat gak ada orang. Jadi cuma saya aja yang lihat waktu saat itu. Dan saat itu kita jalan, udahlah halusinasi aja mungkin gara-gara kejadian-kejadian sebelumnya itu. Kita jalan. Ya alhamdulillah sih dalam perjalanan itu nggak terjadi apa-apa dan aman-aman aja sampai saya pulang ke rumah itu. Ya alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ngikutin. Yang cuma saya bingung itu kenapa saya bisa pindah ke gudang tersebut. Padahal saya nggak ngerasa pindah pada saat itu. Padahal itu cuma mimpi loh. Dan itu pengalaman yang benar-benar horor buat saya waktu di penginapan itu, villa tersebut. Gitu Bang. Oke nih Bang Angga, nggak bisa ngebayangin sih gue bagaimana itu seremnya villa itu. Nah, ini kan awalnya ini kan 3 orang ya Bang Angga ya? 3 keluarga ya? 3 keluarga. Kok bisa jadi keluarga lo doang ya? Jadi saya nggak tahu ya pastinya itu kenapa pada saat itu. Dia bilang mungkin karena bentrok ada acara lain pada saat itu. Udah lu tanya terus? Udah saya tanya, udah ikut aja lah gitu. Ini udah booking pada salahnya. Nah, waktu itu yang booking siapa? Saya yang booking. Oh. Saya yang milih villa tersebut juga saya. Bookingnya memakai aplikasi apa lewat Google Maps? Enggak. Jadi kita di situ waktu kita cari di Google, di searching itu kan ada Google Map-nya juga. Ada nomor teleponnya itu. Oh iya. Jadi kita langsung ngubungin lewat nomor telepon tersebut. Oh, jadi nggak lewat aplikasi? Nggak, berarti nyari infonya dari Google Maps. Dari Google Maps. Gitu. Oke nih, Bang Angga, ini kan perjalanan selama awalnya dari Bekasi. Dari Bekasi ya, menuju ke Bandung. Nah, pas melewati tol yang menurut orang banyak nih ya, masyarakat yang sering bolak-balik lah. Iya. Tol Cipularang nih. Cipularang. Itu nggak ngalamin hal-hal apa? Enggak sih. Saya nggak pernah ngalamin hal apa-apa di situ. Soalnya di tahun 2018 itu kan banyak tuh korban. Betul. Korban kecelakaan di tol Cipularang itu. Tapi alhamdulillah kita tuh sekeluarga nggak ngalamin hal yang aneh di tol tersebut. Nggak ada firasat apa? Nggak ada firasat apa-apa. Malah justru sesudah keluar tol tersebut, yang saya bertemu sama kakek-kakek, yang saya pikir itu tukang parkir. Saya tanya dia, sampai dia bener tahu alamatnya. Sedangkan orang lain yang saya tanya itu nggak tahu alamatnya. Tapi giliran dia tahu alamatnya. Tapi setelah saya tanya, saya masuk ke mobil, orang itu udah nggak ada. Jadi kayak seakan-akan kita tuh semua udah diatur. Diatur buat menuju ke situ gitu. Oke nih, Bang Angga, terima kasih nih. Sudah mau berbagi cerita pengalaman ini waktu berliburan sama keluarga waktu ke Bandung ya. Iya. Nah, Bang Angga punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua yang ada di rumah waktu di kejadian seperti lo ini? Kayaknya kita setiap kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita mau berjalan, tetap diawalin dengan doa. Iya. Agar kita tetap selamat di jalan sampai kita sampai tujuan dan nggak mengalami hal-hal yang di luar nalar pada khususnya. Iya. Karena
kita itu hidupnya berdampingan dengan makhluk lain gitu kan. Dan nggak kemungkinan kita bisa berinteraksi dan bisa terjadi sesuatu andai kita nggak hati-hati pada saat itu. Nah, kalau buat temen-temen di rumah yang nggak percaya gimana tuh Bang Angga? Ya itu kalau seandainya nggak percaya ya itu relatif sih. Mungkin dia belum merasakan. Tapi kalau mereka sudah merasakan mungkin dia akan bakal pernah percaya. Bakal percaya. Soalnya di dunia ini yang ada dunia kita dan ada dunia gaib. Dan di Al-Quran pun juga ada. Dan itu berdampingan sama kita. Iya, semua itu berdampingan. Oke nih Bang Angga, terima kasih nih sekali lagi nih. Oke, mungkin itu aja dari ceritanya Bang Angga ini. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.